Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita kembali membahas tentang beberapa saham yang masuk di LQ45 sebagai salah satu pilihan dalam menentukan buying or selling kita nanti. Oke, dan saya ambil adalah yang masuk di ini LQ45. Jadi yang pertama adalah AMRT. Why not responding? Crash. AMRT bekas. Oke. AMRT kemarin ada satu analisa buy karena dia sudah ada satu break di posisi ini dengan 1925 dan price saat ini sudah ada di 1875, artinya ada penurunan sekitar 50 poin ya. Ya pointing low, secara pointing masih turun, secara harga sumber Alvaria ini seperti Indomaret ya. Masih turun ya. Dan di LQ45 penurunan di saham ini adalah yang paling tinggi hari ini ya. Yang paling tinggi hari ini karena ini sekitar 3 ya, sekitar 3% ya, salah untuk koreksi. Ini paling tinggi dia untuk penurunannya untuk hari ini. Oke, kemudian lanjut adalah Pegas. Kita akan melihat secara indeks to indeks currency emiten ke emiten 1685 ada penurunan. Oke, hari ini Pegas masih turun. Jadi yang saya sampaikan di sini berbeda dengan apa yang biasa saya sampaikan, mempergunakan view Elliott Wave, tetapi di sini saya hanya mempergunakan satu indikator sebagai alat bantu saja. Jadi tidak mempergunakan yang lain, hanya satu indikator untuk break dan mengambil dari fase-fase breaknya di trendline maupun di support dan resistance agar lebih mempermudah tanpa melakukan satu katakanlah semacam evaluasi atau apalah. Kita hanya mengambil break, buy, kemudian akan buy lagi ketika ada break lagi, seperti itu. Ya, oke. Dan break yang paling disuka adalah ketika dia break di trendline, dan kurang begitu suka untuk break di support resist karena rupanya support resist terkadang support resist itu kita melihat hanya sebagai untuk mencari fase divergennya saja ya. Divergen seperti ini, ada divergen di harga ini hanya mencari fase divergennya. Oke, masih minus ya. Kemudian Adro hari ini juga turun, lumayan tinggi juga, tertinggi nomor 3. Adaro, oke. Saat ini 3190, ada 2 buy, 3370, 3280. Oke. Tidak akan buy dulu setelah ini karena akan kita evaluasi. Memang untuk trendline-nya dia masih di atas trendline, tapi ada satu persilangan
persilangan inilah yang menjadi satu fase di mana kalau terjadi persilangan seperti ini antara dia break to previous low, kalau dia break di harga sini, maka uh, tren yang hijau ini nanti akan berlaku. Dan dia dalam fase trend down, ada trend down di sini. Oke, jadi Adaro masih belum ada fase untuk buy lagi. MDKA kita lihat, MDKA Merdeka beberapa penurunan ini skip ya, karena memang kemarin tidak ada skip. Kita lihat di Harum skip juga, PTBA 4280 4110 ada penurunan. Oke ya. Jadi kita melihat kalau secara Elliott sih expectednya memang WXY dia turun gitu. Tapi tetap kita lihat secara nanti. Terus sebagai contoh, di mana nanti akan average? Saya ingin average Bang, kira-kira ada di mana? Atau saya belum, katakanlah saya belum punya barang di harga PTBA ya. PTBA saya masih belum punya barang, kira-kira saya akan bisa buy lagi di harga berapa? Oke. Nah, ini kita lihat secara time frame to time frame. Nah, di sini belum ada fase untuk buy di M15, kita coba lihat. Sama ya, sama. Jadi masih belum ada fase untuk bisa buy di harga ini. Mungkin break di trendline bagus untuk buy ya. Jadi nanti kalau secara M15 dia break di trendline, nanti baru kita tentukan untuk opsi buy-nya. Karena break buy bagus. Apalagi kalau dia break di trendline yang merah ini. Oke, jadi sementara masih belum ada opsi buy di PTBA karena masih jauh jarak antara H1 maupun ya kan, masih jauh kan. Di sini juga masih jauh 4.300-an. Apalagi yang di H4 ini gitu. H4 memang sudah ada kenaikan. Oke. So, belum ada untuk sementara. Medco. Ini saya juga punya Medco ini, MDC. 600. 625 buy. Masih turun. Nanti kalau dia turun agak jauh, averaging baru. Selama belum ada, ya kita biarkan saja nanti sampai ke harga yang diinginkan oleh price kan gitu. Mau di harga berapa monggo silahkan. Yang jelas ada break lagi, untuk break trendline, maka nanti itulah saatnya nanti untuk buy. Oke bro, itu ada. UNTR terlalu tinggi, TMG terlalu tinggi, saya cari yang BPNI yang harga-harga yang wajar saja. TMG BPNI sorry, ini buy di harga ini 8125 masih turun ya, 8.000. Nah, seperti itu. Terus ada pertanyaan, misal saya ada buy di kisaran 8.125. Oke, terus kira-kira saya bisa averaging lagi di mana? Averaging nanti bisa dilakukan ketika price turun, dia break di trendline. Selama belum break, belum ada view untuk itu. Jadi di sini pun juga adanya support ini juga untuk melihat fase atau potensi penurunan di harga. Jadi kira-kira akan ending di harga berapa, sehingga kalau ada seperti ini mudah untuk dilihat. Nah, seperti ini. Kalau secara teknikal ada dua pilihan. Yang pertama dia lanjut turun ke 6.400 atau dari sini dia up. Pilihannya cuma itu. Kalau dia turun lagi ke 6.400, maka di kisaran bawah inilah nanti baru kita fase untuk averaging. Bagi teman-teman yang sudah punya buy di harga atas ya,
Mungkin di harga 8.000 atau di harga di harga 9.000 atau di harga 8.500. Yang pertama adalah harga di sini masih bisa untuk di averaging, ya, masih bisa untuk di averaging, walaupun sebenarnya averaging yang pertama adalah di bawah 7525 di Vibo 100-nya dia punya. Oke, nah di sini memang terjadi fase divergen, ya, di sini ada divergen, tetapi kalau menurut saya fase divergen ini masih belum bisa kita katakan valid, ya, karena dia belum bermain di level wave 3. Berbeda kalau dia bermain di level wave 3, maka fase divergen ini baru berlaku kan gitu. Nah, fasenya seperti ini. Jadi di harga ini dia sudah bisa ending, ya. Kemudian akan potensi lanjutkan kenaikan di harga atas. Oke. Sehingga untuk saat ini kalau ada yang buy di harga atas, maka ini adalah fase pertama. Rp8.000 ini adalah fase pertama untuk melakukan averaging. Akan lagi averaging lagi nanti ketika price berada di bawah 6.400. Itu seandainya price berada di bawah 6.400, ya. Itu caranya, teman-teman. Kemudian jadi jangan sering-sering melakukan satu opsi cut loss, ya. Jangan melakukan semua. Kemudian Indi, ya, kita lanjut di Indi. Sorry, bukan yang ini. Turun juga, ya, sama. Memang hari ini ada penurunan di beberapa saham ini. Oke, saya lihat dulu di Indi jadi pilihan enggak, ya? Sepertinya enggak jadi pilihan baru. Oke, ada. Kita lihat dulu secara 1 bulan. Ini. Oke, gitu. Jadi saya kadang juga sering melihat saya sering melihat fase ini, ya. Saya kadang juga sering melihat ini activity summary, ya. Kebetulan kan sudah bisa, ini bisa dilihat, ya, activity summary MG. Saya sering mengikuti yang di MG. Indi, kalau secara dalam rentang 1 bulan ke belakang, ya, Indi kan tidak jadi bahan Indi tidak ada pembelian, dia tidak melakukan pembelian di India, MG, selama 1 bulan ini. Coba kita lihat dulu sampai ke bawah, selama 1 bulan ada enggak Indi. Oke, sepertinya enggak ada, ya, Indi. Tidak diminati mungkin, ya, pembeliannya. Warnanya apa ini? Warnanya ini ada hook. Kita lihat dia punya warna ini.
Kita cross check kan, sepertinya sih tidak ada ya. Sepertinya tidak ada ini. Untuk ini dia tidak, MG tidak mengambil ya. Ya. Karena ini merupakan LG45, saya yakin kalaupun kalau MG mengambil, maka kalau dia beli harusnya di kisarannya adalah B ya, bukan di M ya. Kalau sudah di M tidak begitu. Kita lihat secara MG enggak ada koleksi di. Ini dia punya koleksi Indi 23. Oke, 23 Indi. So selama 1 bulan 2489. Sekarang sudah buy-nya di harga average-nya di 2489. Ini kalau dalam rentang 1 bulan ya. Kita lihat di harga ini, di rata-rata sellernya dia sudah sell berapa? 22. Tadi 22 ya, benar ya. Oke. 23 dan 22. 25. Tumben. Harga beli 2489. Kemudian harga average untuk sell-nya di 2565. Tumben-tumbenan ada satu ya keuntungan lah. Jadi ada keuntungan lah di Indi. So, jadi saya selalu melihat fase ini, teman-teman. Beberapa saham yang dikoleksi oleh MG, saya sering melihat di MG ya. Seperti itu. Kemudian untuk MG juga hari ini bisa enggak ya? 4 ke 4 ternyata bisa karena sudah bumi. Lumayan bumi bro. Hari ini ada pembelian. Kalau saya salah itu tolong dikoreksi ya nanti ya. Ada pembelian bumi di average 102. Bumi. Oke. Yes, 102 pembelian. 116 miliar. Hanya jual 67 M dengan harga rata-rata 104. Lumayan, 2.2 tik. 2 tik 104. 67P 2 rupiah. Ya lumayan lah. Saya bilang kalau kita bicaranya M ya tentu lumayan. Terus BMTR tidak ada di LG45, sementara kita skip ya otomatis buka. Saya lihat dibuka. Buka ini ada pembelian 342. Dia jual di 342, dia jual di 341. Lumayan. Ya. Jual 36, 38 dia masih punya. Jadi setidaknya dia masih punya 2 miliar untuk barang ini. Ini kalau secara perhitungan secara hari ini ya. Kalau selanjutnya siapa yang tahu kan gitu. Oke. Jadi kita ngintip apa yang dia punya lah. Kita ngintip aja. BRMS juga beli juga BRMS 13 miliar, lumayan 227. Kita lihat di BRMS. Sorry. BRMS 227. Oke, 227 beli, kemudian jualnya di BRMS di sini harga 227. 10 ke ya masih punya 3 lah. Kalau hari ini dia beli, hari ini jual, maka dia masih punya 3.
raja, saya tidak ngambil raja karena tidak masuk di Kompas 100 pun juga raja sepertinya tidak ada ini. Raja di Kompas 100. Ini apa ini? Hijau, kita lihat. Raja, Kompas 100. Naikkan 2% ya. Kenaikan 2% di ada enggak raja di Kompas 100? Sepertinya sih enggak ada ya. Kenaikan 2% enggak ada raja di. Oke. Skip karena tidak ada di Kompas 100. Jadi saya lebih suka skip saja kalau karena enggak ada di sini. Oke. Walaupun kenaikannya lumayan 2% ya. 2% itu tetap. Tapi oke lah, kita lihat dulu secara teman-teman ada yang punya raja, kita lihat dulu raja. Ini rukun raharja ya, rukun raharja PPK. Oke, kita lihat lumayan ya, buy di 500, jual di 1000, lumayan ya. Secara 4 jam secara teknikal raja ada dua support resist yang di break ya. Pertama di sini di kisaran 225, kemudian yang kedua di 450, dua resist yang di break. Dan dua-duanya menunjukkan satu fase break, beli gitu loh. Beli di sini juga beli, di sini juga beli. Break di sini, kemudian di resist di trendline beli, break juga di trendline. Jadi seperti itu di 4 jam ya. Beli di 435 atau hold sampai ke, karena belum ada resist yang keluar, sehingga ini yang menjadi satu belum ada penurunan ya, belum. Walaupun kita melihat kalau secara RSI ini sudah. Jadi berhati-hati bagi teman-teman yang sudah punya saham ini, apabila ingin menjual ya, ini sudah ada resist, RSI sudah penurunan, ya kenaikan price tidak diimbangi oleh kenaikan RSI, sehingga ini yang jadi satu. Kemudian kita lihat lagi tadi PRMS ya, PRMS Bumi Resource. Yes, saya pernah memberikan satu analisa Bumi Resource ini akan ke 224 sebagai minimum target. So question is, karena di sini tidak ada apa ya, tidak ada secara 4 jam belum ada divergen di area ini ya, belum ada divergen, dan kenaikannya pun juga sudah tinggi, anggap aja seperti ini tinggi. Jadi ya kalau kita melihat cara pintas seperti ini harusnya ada divergen di sini, dan ini tidak terjadi di ini tidak terjadi di sini ya, tidak terjadi di PRMS. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau spekulasi lumayan besok hari Jumat ya, besok hari Jumat tunggu dia break di trendline merah ini untuk bisa buy gitu. Sebab fase ini memang akan berfase korektif, artinya bisa jadi BRMS ini akan membentuk secara teknikal, membentuk satu fase seperti ini. Di sini terjadi divergen, akhirnya di sini terjadi
divergen. Nah, di sini RSI tidak bisa, RSI tidak bisa melebihi ketinggian dari sebelumnya. Oke, jadi seperti ini. Ya, kenaikan dari price tidak diimbangi kenaikan di RSI. Jadi seperti itu. Bolehlah coba untuk besok hari Jumat kan kebetulan kita lihat dulu BRMS possibility-nya. Sekarang di 222 ada fase kebetulan juga MG juga pegang gitu loh BRMS ya. Dia punya 13M. Ya walaupun sudah ada penjualan sekitar 10 jadi dia masih punya 3M. Harga average di 227 kalau beli, kemudian BRMS ini di harga jual di 227 sama sih. Ya, impas lah. Masih ada simpanan 3. Masih ada simpanan 3M atau kurang lebih sekitar 140 sorry, sekitar 140 ribu lot. Dia masih punya 140 ribu lot di MG. Oke. Ini so ya bisa lah kita jadikan, kita ini lumayan tinggi ya. JAR beli di 14B tapi jualnya di 18, berarti dia sebelumnya memang sudah punya JAR 369 average, JAR penjualan di 357. Kita tidak tahu berapa yang dipunya ya, overall ya. Yang jelas secara kalau kita lihat dulu secara teknikal ya. John Lin Abdurraya. Oke. No question X. No question, kalau seperti ini saya no question lah. Ya. Tidak tahu lah kalau seperti ini. Single candle ini susah. Skip aja lah. Bumi mungkin bisa teman-teman. Bumi bisa dicolek ya. Bumi kita lihat punya Bakri. Ya. Technical beli di 79, jual di lumayan 120. Oke. Dan mencari WFC ya. Dan belum ada kalau dibilang ini di sini sudah ada divergen. Makanya tadi di BRMS itu belum ada divergen. BRMS di sini ini Bumi sudah ada divergen, dia punya divergen di sini. Ya, di sini dia ada divergen. Tetapi di BRMS masih belum. BRMS masih belum punya divergen. So, kalau secara bicara tentang safe-safean, saya lebih safe BRMS. Pembelian BRMS lebih safe karena belum ada divergen. Expected-nya nanti akan break to the previous high sebelumnya di kisaran anggap aja sekitar 304. Targetnya adalah di situ. Kalau kita bicara safe-safeannya di situ. Ya, tahu sendiri lah perusahaan Bakri bagaimana secara analisa ya. Kalau sedang bangun ya seperti ini, kalau sudah tidur ya tahu sendiri ya. Bumi kalau sudah tidur ya nyenyak sekali. Gitu. Ini kalau sudah tidur
Kita lihat di daily. Yes, ya, kalau sudah tidur seperti ini. Dari Februari 2020 baru bangun di Agustus. Kemudian tidur lagi sampai ada bangun lagi di November 2020. Ya, seperti tahu sendiri lah, kalau sedang tidur, kalau sedang bangun, ya memang luar biasa kenaikannya. 500 ini kan, nggak salah 500 ini ya. Oh, yang di sini. Yang sampai di 154. Lumayan kalau sedang bangun. Oke. So, itu teman-teman sedikit analisa beberapa saham yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa jadi satu bahan pertimbangan. Yang jelas di sini saya mempergunakan tanpa melihat secara Elliott Wave, saya hanya berpedoman dari indikator yang ada yang disediakan oleh TradingView. Ya, buy sellingnya disediakan oleh TradingView. Sehingga tidak ada Oke. Seperti itu teman-teman. Sido. Coba Sido Mulyo. Sido Mukti, Sido muncul. Belum ada view lah, ya belum. Ini sudah break teman, dia sudah break. Maka kalau ada yang belum beli di Sido, maka saya sarankan nantinya kita beli di sini di buy yang kedua. Ya, nantinya harga akan ke sini. Kita tunggu dulu ini bentuk naik ke atas, kemudian dia turun lagi untuk fase divergen, baru nanti bisa buy. Karena secara teknikal sih ini akan bentuk, harusnya teknikal harusnya dia bisa berubah jadi divergen. Teknikal gitu. Walaupun divergennya dia low, penurunan ya. Jadi dia divergennya emang divergen posisi low, dia divergen low. Oke, have a nice day ya, bye.